Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, We are ready. Salam teman-teman. Shalom. Jumpa dengan aku, saya Imen. Saya Christina Ginting. Nah teman-teman, ini bulan pertama di bulan September. Teman-teman, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan diri kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi nyatakan, bersekutu dengan bahwa kami lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku.
adalah kobarkan api Pentakos. Menurut Abang nih, apa itu artinya kobarkan api Pentakos, Bang? Kalau dengar kata Pentakosta ini Kak Kris, itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Oh. Di mana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa dan anak-anak muda tuh cinta mati-matian kepada Kristus. Oh, gitu, Dan Bang. gak kompromi sama dosa. Oh, yes. Dan yang lebih luar biasanya, anak muda itu keluar dari zona nyaman dan mereka mau memuridkan Kak Kristin. Oh iya, Bang. Mereka mau jadi teladan gitu. Oh, haleluya. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran sih apa sih itu Pentakosta itu? Yes, betul Mengibarkan sekali, Bang. Pentakosta itu apa gitu. Dan sebentar kita akan mau dengarkan khotbah dari Bapak Gembala kita, Om Yeah. Gede. Dan sebentar kita mau dengar itu, Kak Kris, kita mau ngasih persembahan dulu. Oh iya, Jadi Bang. buat teman-teman yang ada di rumah mau memberikan persembahan, boleh dikirim, ditransfer ke rekening bawah ini ya teman-teman. Ya, Yuk kita kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Apa yang kita tabur karena itu yang kita tuai Kak Kris. Iya, betul sekali, Amin. Bang. Amin. Ya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu berlalu. Bapak, Kau sungguh sangat baik. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang ditaburkan Tuhan, setiap apapun yang disampaikan Tuhan mampu mengubahkan kami. Kami percaya Tuhan, berikan kami hati yang rindu Tuhan, haus, lapar akan firman Tuhan. Dan setiap yang disampaikan kebenaran itu Tuhan mampu mengubahkan paradigma mindset kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Youth Pentakos. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua baik-baik saja. Saya berdoa kita semua antusias menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saat ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya akan ambilkan dari firman Tuhan, yaitu Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang berbunyi, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya berikan tema, kobarkan api Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nubuatan Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-29 telah digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus di kamar loteng. Terjadi sesuatu kegerakan yang luar biasa yang mengakibatkan penuaian jiwa yang besar pada waktu itu. Pertanyaannya, apakah sudah selesai kegerakan Roh Kudus untuk tuaian jiwa ini? Belum. Dilanjutkan kembali dengan kegerakan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, yaitu pada waktu peristiwa di Azusa Street, yaitu di rumah daripada William Seymour. Di situ ada satu kegerakan yang luar biasa yang berdampak kepada penuaian jiwa hingga 600 juta jiwa lebih. Nah, apakah sudah selesai gerakan Roh Kudus? Belum. Dan kemudian akan dilanjutkan kembali. Nah, saat ini kita sedang menunggu satu kegerakan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat daripada Azusa Street yang kita kenal dengan Pentakosta yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui Pentakosta yang ketiga ini akan ada kebangkitan generasi Yeremia. Siapa itu generasi Yeremia? Adalah anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi dengan dosa dan yang siap menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, mari kobarkan api Pentakosta di dalam diri kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengobarkan api Pentakosta ini? Nah, saya menemukan ada 4 langkah untuk kita mengobarkan api Pentakosta ini di dalam diri kita. Yang pertama adalah hidup dekat dengan sumber kobaran api atau hidup intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan apa yang pernah terjadi pada perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, para imam pada waktu itu menjaga supaya api mezbah Tuhan itu tetap menyala. Yaitu sepertinya ia merupakan satu tugas yang sederhana, tetapi tidak sesederhana itu. Api di mezbah itu harus terus-menerus menyala 24 jam. Nah, di dalam perjanjian baru seperti apa? Di dalam perjanjian baru, yaitu kita adalah imam-imam yang selalu membakar api itu di dalam diri kita. Nah, semua ini berbicara pada masa sekarang adalah yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri saudara, maka api Pentakosta itu akan terus-menerus berkobar di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, saya mendorong setiap kita untuk dapat mengobarkan api Pentakosta, supaya kita secara kontinu kita melakukan saat teduh. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Dia, berdoa. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita mengobarkan api Pentakosta ini. Nah, langkah yang kedua untuk mengobarkan api Pentakosta adalah hidup dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya juga berkobar-kobar. Di dalam firman Tuhan katakan Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, saya menyarankan, saya menasehatkan bahwa hati-hati untuk berteman. Mengapa? Karena pertemanan itu sangat mudah untuk mempengaruhi kita. Jelas, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Satu contoh, kalau kita bergaul dengan orang yang sakit hati terhadap hamba Tuhan, terhadap gereja, maka dalam waktu yang singkat, maka itu akan tertular di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang diurapi oleh Tuhan, maka dalam waktu juga singkat, itu akan tertular di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati di dalam kita berteman. Jadi kobarkan api Pentakosta ini melalui apa? Bersekutu dengan kawan-kawan seiman yang api rohnya menyala-nyala. Yaitu apa? Ikut kul setiap minggu. Supaya api roh kita itu menyala-nyala. Jangan bergaul dengan orang-orang yang apinya padam. Justru kita harus menarik orang-orang yang apinya padam dan bergaul, bawa di dalam komunitas yang apinya itu menyala-nyala. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah mengembangkan dan menggunakan karunia Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita harus mengembangkan karunia Roh Kudus agar api Pentakosta itu menyala di dalam diri kita. Kita tahu bersama-sama bahwa kalau api Pentakosta itu menyala dalam diri kita dengan cara mengobarkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada beberapa jenis. Ada karunia untuk berkata-kata di dalam hikmat. Ada berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia iman. Ada karunia melakukan mujizat. Bahkan karunia berbahasa roh. Kemudian karunia menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Nah, bangkitkan, aktifkan semua karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengaktifkannya? Adalah, saudara harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Di gereja sesuai dengan
karunia Roh Kudus yang saudara sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan hanya sebagai penonton, tapi ikut ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam gereja. Contohnya, saudara kalau diberikan karunia hikmat, jadilah engkau sebagai gembala kul. Kalau saudara diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, saudara ambil bagian untuk menjadi seorang guru di dalam gereja lokal. Bahkan kalau saudara diberikan karunia oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan di bidang musik, sebagai singer, worship leader, saudara ambil bagian. Bahkan yang paling penting adalah kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Jadi ketika saudara mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, itu sama dengan mengobarkan api Roh Kudus. Melalui apa? Mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, yang berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengobarkan api Pentakosta ini adalah menyaksikan iman percaya kita kepada orang-orang lain. Khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Cara yang keempat untuk mengobarkan api Pentakosta di dalam diri kita adalah dengan menyaksikan iman percaya kita kepada orang lain. Semakin saudara banyak menyaksikan iman percaya kita kepada orang lain, maka api Roh Kudus itu akan semakin menyala-nyala. Tetapi semakin engkau tidak menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dirimu, maka itu akan semakin padam. Oleh karena itu saya mendorong setiap anak-anak muda, siapapun yang kau jumpai, saudaramu, teman-temanmu, kerabatmu, maka saksikan iman kita kepada mereka. Sehingga apa? Api itu akan semakin menyala-nyala. Apalagi mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, untuk mengobarkan api Pentakosta, api Roh Kudus ini adalah dengan kita memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Kemudian memuridkan setiap mereka dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sebagai anak-anak muda tentu berpikir, bagaimana cara saya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan? Sederhana, ambil bagian di dalam doa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita melalui doa. Contohnya ketika orang terpapar COVID-19, melalui WA call kita dapat mendoakan orang-orang yang sakit. Kemudian kalau ada orang yang lagi sedang usahanya mengalami satu penurunan atau kebangkrutan, saudara ambil bagian untuk mendoakan mereka. Mereka yang putus dalam pekerjaan, saudara juga dapat mengambil bagian untuk mendoakan mereka. Mungkin dalam konteks ini, kalau saudara diberikan kelebihan dalam materi, mungkin juga bisa berbagi kepada mereka yang putus dalam pekerjaan. Atau kalau saudara mempunyai jaringan yang luas, saudara juga bisa membantu mereka. Hari-hari ini banyak orang yang sedang menunggu kita, khususnya adalah doa kita. Yang kedua, banyak orang menunggu yaitu apa? Kabar baik. Karena hari-hari ini sedang terjadi kabar buruk, yaitu hoax berseliweran kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus counter kabar buruk dengan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Nah, saudara, kalau saya boleh simpulkan, untuk mengobarkan api Pentakosta di dalam diri kita, yang pertama, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua adalah kita mesti bergaul dengan orang-orang yang api Roh Kudusnya menyala-nyala. Bukan orang-orang yang sakit hati. Justru kita harus menghampiri mereka, memulihkan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita mengembangkan dan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Dan kemudian kita menjadi saksi bagi Yesus. Nah, kalau kita melakukan ini, saya percaya
api Roh Kudus itu akan menyala-nyala. Dan hari-hari ini untuk menjadi pemenang, yaitu orang-orang yang lebih daripada orang yang menang, kita perlu antusias di dalam kobaran api Roh Kudus ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi saudara saat ini, anak-anak muda. Tetapi saya membaca hari-hari ini bahwa banyak anak-anak muda yang mengalami tekanan secara psikis, yaitu mereka mengalami depresi, kekhawatiran, stres, ketakutan, bahkan mereka mulai putus harapan. Jangan putus harapan. Saudara punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagi saudara yang membuka hati pada saat ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Melalui tayangan ini, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara, khususnya anak-anak muda. Mungkin engkau mulai mengalami stres, depresi, kecewa, khawatir. Engkau punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong engkau. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini engkau yang mengulurkan tangan kepada anak-anak muda yang mau membuka hati untuk Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan khususnya bagi setiap anak-anak muda yang mengalami tekanan secara fisik, yaitu berupa sakit penyakit dan tekanan secara psikis. Mereka yang mengalami depresi, stres. Roh Kudus, Roh yang menghibur turun atas anak-anak muda. Dan sekarang mereka bangkit menjadi generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk melakukan dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Turun atas anak-anak muda. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dan kita terima berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, tadi kan udah dengarkan bagaimana sih Pentakosta itu dan apa tujuan Pentakosta itu kan, Ya, Kak Kris? betul sekali, Ternyata Bang. Pentakosta itu berbicara tentang kita mau memuridkan. Yes. Kita keluar dari zona kita keluar dari generasi rebahan menjadi generasi yang membawa perubahan, Kak Kris. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, Kak Kris, kan bagaimana sih kita caranya biar kita bisa membawa perubahan? Kita harus ikut Cool, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya Cool, belum punya komunitas khususnya di Pekanbaru, boleh kirimkan atau chat kita atau kirimkan di kolom komentar, Kak Kris, ya. Ya, nomor handphonenya biar nanti kita akan hubungi teman-teman Tapi ngomong sekalian. tentang Cool, Cool itu apa sih, Kak Kris? Cool itu adalah community of love, yaitu adalah komunitas kasih. Di mana di dalamnya itu kita saling mendoakan, saling Yes. sharing firman, saling berbagi tentang kesaksian hidup. Jadi menjadi berkat tuh banyak Wow, orang-orang. luar Bang. biasa ternyata, Iya, Kak Kris. betul sekali. Sangat sayangkan kalau teman-teman yang di rumah pada nggak ikut Cool. Betul sekali, Bang. Yes. Dan ada info yang lebih luar biasa nih, Kak Kris. Apa itu? Kita sudah ada ibadah onsite. Yes, besok kita ibadah Ada ibadah onsite. Oh Kak iya, Kris. betul sekali, Bang. Jadi buat teman-teman yang ada di Pekanbaru, kita ada ibadah onsite setiap minggu setiap minggu jam 2 di Jam Hotel 2. Grand Elite, Kak Kris, ya. Ya. Jadi teman-teman yang ada di Pekanbaru datang ya. Jadi bisa ketemu kita secara langsung, Kak Kris, Betul ya. sekali, Bang. Oke, info semua kita bagikan, Kak Kris. Yes. Kayaknya sudah selesai. Jumpa lagi minggu depan bersama saya Iman. Saya Christina Ginting. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus See you. berkati. See you.